Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberi kesehatan, panjang umur. Terima kasih Bapak dan Ibu Majelis Guru SD Negeri 026 Rambah Hilir. Sengaja kita bertemu di hari ini membahas penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023 dan 2024. Dan untuk yang pertama sekali kita diskusikan bagaimana teknik penerimaan peserta didik baru. Tentu sebelum kita membuat panitia, ini ada sedikit kita diskusi bagaimana untuk mencari solusi. Ada beberapa pertanyaan tentu harus kita jawab dan harus kita sepakati. Baik, untuk yang pertama tentu karena Ibu Guru kelas 1 sudah hadir, Bu Darmiati SPD. Terima kasih Bu sudah hadir. Saya sedikit bertanya kepada Ibu tentang mungkin yang sudah pernah tahun-tahun kemarin penerimaan murid baru, Ibu terlibat langsung Ibu ya. Jadi bagaimana ini pertanyaan pertama untuk Ibu, bagaimana cara Ibu mengetahui kebutuhan-kebutuhan peserta didik baru terkait kita sebagai panitia penerimaan murid baru. Mungkin sedikit Ibu jelaskan tentang hal itu. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Di sini yang pertama-tama kita lakukan adalah dengan memberikan sosialisasi, tentunya Pak ya. Iya. Sosialisasi kepada orang tua murid, terutama yang kita masukin itu adalah TK-TK yang ada di sekitar yang ada di layar kita itu ya Pak ya. Iya. Kemudian dengan sosialisasi tersebut kan mereka akan membaca selebaran yang kita bagikan ke mereka, dan pada hari H itu nanti otomatis mereka akan datang ke tempat di mana kita tentukan tempatnya, dan setelah itu kebutuhan-kebutuhan apa yang akan mereka makan itu kan nanti saat kita penerimaan murid baru tersebut. Misalnya dijelaskan gitu ya. Iya, kita jelaskan misalnya dengan masalah pakaian, kemudian kapan masuknya. Jadi kemudian masalah-masalah yang berhubungan dengan kebutuhan anak itu di sekolah itu nanti kita jelaskan saat kita melaksanakan penerimaan murid baru tersebut. Ketika datang diantar dengan orang tua, iya, dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah kita bagikan melalui sosialisasi tadi. Jadi untuk tahun ajaran yang akan datang ini seperti itu ya? Iya. Mungkin Pak. Dengan begitu kita tahu kebutuhan anak-anak yang peserta didik yang baru. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya pada guru kita senior di SD Negeri 026 ini, yaitu Bapak Layaran SPD SD. Mungkin pengalaman Bapak nih saya ingin bertanya Pak terkait juga penerimaan murid baru. Mungkin pertanyaannya terkait ini Pak, dampak calistung. Ini karena pemerintah sudah memberikan edaran bahwa setiap sekolah tingkat SD tidak boleh memakai tes calistung nih Pak, baca, menulis dan berhitung. Jadi kira-kira Bapak jelaskanlah terkait tidak bolehnya ini, seandainya nanti dilaksanakan bagaimana dampaknya. Silakan Pak. Terima kasih. Dampak mengenai sebelum anak kita pendaftaran baru itu harus dites itu sebetulnya saya sendiri sudah kurang setuju Pak ya? Kurang setuju. Kenapa? Itu ya mungkin kalau di kota-kota besar sana bagi anak-anak yang orang-orang mampu, anak-anak yang istilahnya relatif betul mungkin bisa. Tapi kalau di lingkungan kita ini Pak, kalau saya kurang setuju. Kenapa kurang setuju? Satu, diadakan tes calistung itu memang bagus sih. Cuma di lingkungan kita ini jadi beban mental satu Pak, beban mental terhadap anak. Jadi anak yang mau masuk sini, umpama anak kita masuk ke SD 026 Rambah Hilir, ada tes calistung. Anak ini sudah ada tekanan mental. Jadi ya kalau aku bisa diterima, kalau tidak bisa diterima, nah, itu satu. Yang kedua ini mental terutama mental orang tua. Kalau di SD sana kita harus tes dulu anak kita, kemampuan anak kita baca aja masih mengejar. Jadi terpikir begitu orang tua. Jadi terpikirlah dari orang tua ini udah masukkan ke SD lain saja. Jadi malah pindah. Jadi yang ketiganya orang tua biasanya ambil pintas
Nah, tengok di SD sana begitu peraturan sangat ketatnya, akhirnya orang tua memutuskan sudahlah kita cari tempat yang lain. Nah, itu menurut saya Pak seperti itu. Jadi itu alasan saya tidak menggunakan spesialis itu seperti itu. Baik. Jadi ya kita ikuti aja mungkin lingkungan di kampung kita ini. Iya. Itu yang Berarti saya pada intinya kita setuju dengan edaran bahwa tes talistung itu tidak boleh di tingkat SD, Pak, ya. Iya. Dampaknya sangat luar biasa. Bahkan orang tua tidak ingin juga menyekolahkan di sekolah kita mungkin, Iya. ya. Jadi semoga di tahun ajaran ini kita akan ganti itu tes talistung. Terkait dengan alternatif pengganti tes talistung ini, kebetulan ada Bapak Usman Kamil SPD. Beliau juga adalah guru yang senior di SD Negeri 026. Mungkin bisa memberi penjelasan terkait pengganti talistung yang dulu ada sekarang tidak boleh. Mungkin bisa Bapak jelaskan lah alternatif apa yang kira-kira sebagai pengganti talistung, Pak. Untuk sesuai dengan aturan pemerintah yang sudah menetapkan bahwasannya dilarang untuk menggunakan tes talistung tadi, mungkin bisa alternatif lainnya bisa kita buat seperti pengenalan lingkungan sekolah terutama mengenai mungkin bisa kita sampaikan kepada anak tersebut kira-kira ini ruang kita yang ada di sekolah kita ini ada berapa ruang, mungkin sampai kita coba suruh hitung sama-sama. Ternyata mungkin anak tadi bisa ya, situ pun kita udah nampak kemampuan anak ya. Kemudian dengan nama-nama ini ke apa ini nama benda kita sebutkan seperti tiang bendera ini apa gunanya nak. Kemudian mengenai warna juga bisa kita sampaikan ataupun tanyakan kepada anak tersebut warna ruang ini warnanya apa, ataupun sengnya itu berwarna apa. Setidaknya kita di situ sudah bisa menilai kemampuan anak tersebut mengenai pembacaan ataupun istilahnya penghitungan berhitung cara berhitung anak. Minimal kita sudah bisa paham di situ kemampuan anak tersebut. Jadi tidak secara gamblang kita menanyakan ini apa kayak tes ini kayak tes karena itu pun ya. Apalagi memang aturan pemerintah itu pun dilarang untuk menggunakan tes talistung tersebut. Mungkin itu salah satu solusinya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ini luar biasa nih. Jadi kita sudah dapat diskusi kita hasil hari ini ya, dari semua pertanyaan yang dapat kita rangkum. Pada intinya tes talistung kita tiadakan, Pak, ya, di sekolah kita. Seperti yang Bapak tadi sampaikan, untuk alternatif pengenalan lingkungan sekolah. Sambil pengenalan lingkungan sekolah mungkin dalam waktu 3 hari kita seperti yang Bapak sampaikan, warna dari sekolah kita, baik jumlah gedungnya, Pak, ya, nama-nama benda yang ada di sekitar sekolah kita. Dengan begitu sudah kita ketahui kemampuan awal dari peserta didik kita. Jadi tidak perlu dites secara khusus, Pak, ya. Karena di usia anak-anak awal ini adalah usia bermain, Pak, ya. Cukup mengenalkan saja, tidak ditekan seperti yang Bapak yang sampaikan, takut terganggu mental anak tersebut. Dan untuk mengenai kebutuhan siswa peserta didik seperti Bu sudah sampaikan juga, betul, dengan nanti di selain selebaran ataupun poster yang diberikan ketika nanti diantar, Bu, ya, disampaikan apa kebutuhan untuk persiapan sekolah. Baik, mungkin diskusi kita itu saja. Terima kasih Bapak Ibu menyempatkan waktunya, dan saya sebagai kepala sekolah sangat termotivasi dan dukungan kita semuanya supaya tentu sekolah kita lebih maju, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.